Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, dosen pengampu Bapak Akhyar Rashidi, MPDI, pada jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Diana dan juga teman saya Dwi Nida Salsabila serta Maria Ulpah. Kami akan membahas tentang fungsi agama dan dakwah kultural. Pokok pembahasannya ada 4. Yang pertama, fungsi agama bagi manusia. Yang kedua, fungsi agama bagi masyarakat. Yang ketiga, fungsi agama dalam menyikapi keberagaman masyarakat. Dan yang keempat, dakwah kultural. Sebelum kita memasuki pada pokok pembahasan yang pertama, kita terlebih dahulu mengenal istilah agama. Istilah agama dalam bahasa Sanskerta terdiri dari kosakata a yang berarti tidak dan gama yang berarti kacau. Jadi, kalau kedua kata itu digabungkan, maka agama berarti tidak kacau. Hal itu mengandung pengertian bahwa agama adalah suatu peraturan yang mengatur kehidupan manusia agar tidak kacau. Dalam bahasa Latin, agama disebut religio. Kata ini berasal dari akar kata religir yang berarti mengikat. Baik, kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu fungsi agama bagi manusia. Agama dalam kehidupan manusia sebagai individu berfungsi sebagai suatu sistem nilai yang membuat norma-norma tertentu. Norma-norma tersebut menjadi kerangka acuan dalam bersikap dan bertingkah laku agar sejalan dengan keyakinan agama yang dianutnya. Fungsi agama bagi manusia juga sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pandangan dunia kepada satu-satu budaya manusia. Yang kedua, menjawab berbagai persoalan yang tidak mampu dijawab oleh manusia. Yang ketiga, agama merupakan satu faktor dalam pembentukan kelompok manusia. Kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu fungsi agama bagi masyarakat. Fungsi agama bagi masyarakat terdiri dari 8 fungsi. Yang pertama, fungsi edukatif, di mana ajaran agama secara yuridis berfungsi menyuruh dan melarang. Yang kedua, fungsi penyelamat. Keselamatan yang meliputi bidang yang luas adalah keselamatan yang diajarkan oleh agama. Yang ketiga, fungsi sebagai perdamaian. Melalui agama, seseorang yang bersalah atau berdosa dapat mencapai kedamaian batin melalui tuntunan agama. Yang keempat, fungsi sebagai sosial kontrol, di mana ajaran agama dianggap sebagai norma, sehingga dalam hal ini agama dapat berfungsi sebagai pengawasan secara kelompok. Selanjutnya yang kelima, fungsi sebagai pemupuk rasa solidaritas. Para penganut agama yang sama akan merasa memiliki kesamaan dalam satu kesatuan, keimanan dan kepercayaan, sehingga membina solidaritas. Fungsi yang keenam yaitu fungsi transformatif, di mana ajaran agama dapat mengubah kehidupan antar kelompok menjadi kehidupan baru sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Yang ketujuh, fungsi kreatif, di mana ajaran agama mendorong dan mengajak para penganutnya untuk kerja produktif. Yang kedelapan, fungsi sublimatif, yaitu segala bentuk usaha manusia selama tidak bertentangan dengan norma-norma agama, jika dilakukan atas niat yang tulus, karena hanya dan untuk Allah merupakan ibadah. Baiklah, kita lanjut membahas mengenai fungsi agama dalam menyikapi keberagaman dalam masyarakat. Nah, Indonesia itu merupakan bangsa yang majemuk yang ditandai dengan banyaknya etnis, suku, budaya, bahasa, agama, dan juga adat istiadat. Dari sisi agama, di negara Indonesia hidup berbagai agama besar di dunia, seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, serta berbagai macam aliran kepercayaan dan agama lokal yang masing-masing memiliki sejarah dan budaya sendiri. Oleh karena itu, Indonesia disebut dengan negara yang multikulturalisme. Multikulturalisme itu memiliki relevansi dengan ajaran Islam, antara lain di dalam toleransi, perdamaian, dan keadilan.
keberagaman agama pada hakikatnya adalah untuk memperkaya hasanah budaya bangsa dan memberikan keuntungan bagi bangsa Indonesia karena bisa dijadikan sebagai sumber inspirasi yang sangat kaya bagi proses demokrasi di Indonesia. Agama bukan hanya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan hidup manusia, tetapi lebih jauh lagi sebagai sumber kebenaran. Dengan kebenaran itulah ditemukan kebenaran yang hakiki yang diyakini dan dipegangi oleh masing-masing pemeluknya. Kemudian, agama itu sangat baik sekali di dalam hal pembinaan masyarakat untuk menuju pada kesejahteraan dan sekaligus nurani masyarakat itu sendiri. Seperti yang pertama, agama itu mengajarkan nilai-nilai yang benar dan baik bagi umatnya. Kemudian yang kedua, agama itu mengajarkan cara-cara untuk memperoleh tempat yang indah di akhirat nanti sebagai tujuan akhir kehidupan. Dan yang ketiga, agama yang berfokus pada ajaran cinta kasih mengajak umatnya untuk mengasihi sesamanya. Dan yang keempat, agama itu mendorong terciptanya perdamaian di muka bumi yang terdiri atas masyarakat yang majemuk melalui ajaran-ajarannya. Kemudian, sejalan dengan seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran yang berbunyi, artinya itu, jika Allah menghendaki, Ia bisa menjadikan semua manusia sebagai satu bangsa. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48 dan Quran Surah Hud ayat 118. Selain itu, seruan untuk hidup bersama secara damai dan universal, sebagaimana di dalam dua ayat, yaitu Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8-9. Itu merupakan suatu bukti autentik bahwa keragaman merupakan keniscayaan dan nas Tuhan, sehingga sudah sepatutnya ayat-ayat tersebut menjadikan muslim wajib bersikap toleran dan penuh damai sebagai sesama makhluk yang hidup di dunia berdasarkan kesetaraan dan juga kebaikan utama. Itulah pemaparan mengenai fungsi agama dalam menyikapi keberagaman dalam masyarakat. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai dakwah kultural. Pertama ada pengertian dakwah kultural. Dakwah kultural adalah upaya untuk menanamkan nilai-nilai Islam dalam seluruh dimensi kehidupan, yang dimana dengan memperhatikan potensi dan kecenderungan manusia sebagai makhluk budaya secara luas dalam rangka mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kedua ada ciri-ciri dakwah kultural. Beberapa ciri-ciri dari dakwah kultural yaitu ada dinamis, kreatif, dan inovatif. Menurut Profesor Dr. Said Aqil Siraji MA, jika dilihat secara historis, dakwah kultural sudah ada sejak zaman Muawiyah yang dipelopori oleh Hasan Basri yang wafat pada tahun 110 Hijriah, hingga kemudian diteruskan oleh para wali songo, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan lain sebagainya. Ketiga ada fungsi dakwah kultural. Dakwah kultural mempunyai dua fungsi utama, yaitu ada fungsi ke atas dan ada fungsi ke bawah. Nah, dalam fungsi ke lapisan atas antara lain adalah tindakan dakwah yang mengartikulasikan aspirasi rakyat atau umat muslim terhadap kekuasaan. Sedangkan fungsi dakwah kultural yang bersifat ke bawah adalah penerjemahan sumber-sumber agama, yakni ada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai way of life. Yang terakhir adalah konsep dakwah kultural. Dakwah kultural sendiri sangat mengedepankan penanaman nilai, kesadaran, kepahaman ideologi dari sasaran dakwah. Dakwah kultural melibatkan kajian antara disiplin ilmu dan dalam rangka meningkatkan serta memperdayakan masyarakat. Aktivitas dakwah kultural di sini meliputi seluruh aspek kehidupan, baik yang menyangkut aspek sosial budaya, pendidikan, ekonomi, kesehatan, alam sekitar, dan lain sebagainya. Nah,
Berakhirlah pemaparan dari kelompok kami, yaitu kelompok 12. Salah hilap kami mohon maaf, dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.